Selamat datang semuanya, balik lagi di podcast aku kali ini. Perkenalkan, nama aku Astrid Wulandari. Di podcast aku kali ini aku bakal membahas sesuatu yang penting dan sangat-sangat relevan di menjelang pemilu 2024 ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, AI generasi sekarang ini sudah banyak banget terkenal. Nah, kecerdasan AI ini dapat mempengaruhi hoax atau bagaimana mereka dapat mempengaruhi kita dalam pemilu 2024. Seperti yang kita tahu, di era sekarang kita adalah generasi muda yang pastinya sangat aktif dalam menggunakan teknologi. Jadi, teman-teman di sini semuanya udah pada tahu belum apa sih itu hoax? Oke, di sini aku akan membahas tentang apa sih itu hoax. Hoax itu adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang di era digital seperti sekarang. Hoax bisa menyebar sangat-sangat cepat. Kita pasti pernah melihat media sosial. Kita pasti pernah mendengar berita yang mungkin memang tidak benar dan kita pun tidak tahu apakah berita itu benar ataupun tidak. Maka dari itu, di era sekarang ini sebaiknya kita jangan mudah termakan oleh hoax. Nah, ini bisa sangat merugikan loh, apalagi menjelang pemilu di 2024, karena bisa mempengaruhi cara pandang dan keputusan kita sebagai pemilih. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang AI atau kecerdasan buatan. AI ini adalah suatu teknologi yang menggunakan mesin itu seperti komputer. Bahkan di sini kalian semua ini pasti pernah dengar AI ya. Dia itu sangat-sangat pintar, bahkan katanya dia bisa melebihi manusia loh. Kedengarannya keren kan? Dia bisa mengenali wajah, memahami bahasa, dan bahkan membuat keputusan loh. Dia bisa digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Menurut saya ini juga tergantung dengan cara pemakaiannya, seperti membuat berita yang palsu dan terlihat sangat nyata. Oke, di sini aku akan kasih tahu contohnya. Seperti deepfake video ya, dimana di sana AI digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang sangat meyakinkan. Misalnya, bayangkan di sana AI bisa mengganti wajah kandidat presiden yang mengatakan sesuatu yang kontroversial, padahal sebenarnya itu adalah hasil manipulasi AI loh. Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak reputasi kandidat tersebut dan menyesatkan para pemilih. Bahkan, algoritma AI seringkali memprioritaskan informasi yang sensasional dan yang kuat, yang kita percayai. Kadang algoritmanya itu sering kali keluar ya. Terjadi ketika kita sering scrolling media sosial dan melihat berita yang mengejutkan dan membuat kita bisa memutar video itu berulang-ulang kali. AI bahkan bisa membuat kita menjadi selalu melihat berita-berita yang terus kita percayai, meskipun entah kita tidak tahu itu adalah berita hoax ataupun benar. Dan bisa jadi itu adalah hasil dari algoritma yang mempromosikan konten tersebut karena dianggap menarik perhatian kita. Ini membuat kita lebih rentan terhadap hoax loh. Karena terkadang bisa muncul berita hoax-hoax yang lainnya yang telah kita percayai. Menjelang pemilu 2024, kita akan melihat banyak sekali informasi tentang kandidat-kandidat presiden. Misalnya ada Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo, dan kandidat lainnya yang akan bersaing untuk kursi presiden. Setiap kandidat akan memilih tim kampanye yang aktif di media sosial dan kita harus bisa memilih loh, mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Kita sebagai pengguna media sosial juga tentunya harus pintar-pintar loh dan jangan mau terbodohi oleh AI. Sangat penting bagi kita untuk selalu memeriksa informasi sumber-sumber sebelum mempercayainya ya. Itu kalian harus sekali lihat-lihat informasi yang telah kalian percayai. Kalian telusuri lagi apakah itu benar kenyataannya atau hanya hoax aja nih dari kandidat-kandidat yang lainnya. Misalnya situs berita resmi, pernyataan langsung dari kandidat atau tim kampanye mereka, dan situs fact checking. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk melawan hoax. Misalnya, ada chatbot edukatif yang bisa memberikan tips dan informasi cara mendeteksi hoax.
Teknologi ini menurut saya sangat-sangat berguna karena bisa dapat diakses kapan saja melalui aplikasi. Aplikasi ini sangat berguna dan sangat-sangat mudah diakses dimanapun. Namun, di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangannya kawan-kawan. Teknologi informasi yang sangat rentan terhadap penyebaran hoax, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, dan tentu saja ada resiko penyalahgunaan data pribadi dikumpulkan melalui teknologi. Jadi penting sekali bagi kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan dengan pintar ya. Jadi jangan hanya menggunakan saja ya, tetapi kita juga harus cari tahu dampak dan juga pengaruhnya. Meskipun memang ada juga manfaatnya, tetapi pasti ada juga dari dampak teknologi tersebut. Dengan begitu, kita bisa membantu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam memastikan pemilu 2024 berjalan dengan adil dan demokratis. Jangan sampai kita terjebak dengan hoax yang dapat merusak proses demokrasi. Pastikan kita selalu mencari sumber informasi yang valid dan terpercaya, dan alangkah lebih baiknya didiskusikan lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast aku kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam pemilihan 2024. Semoga informasi yang kita bahas hari ini membantu kita semua dalam menghindari hoax dalam pemilu 2024 dan menghadapi pemilu 2024 dengan bijak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Asyid Ulandari, saya pamit undur diri. Bye-bye.